Selamat malam pemirsa, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda malam ini, Kamis 11 Mei 2017. Kami atas nama pimpinan dan segenap karyawan dan karyawati TVRI Stasiun Maluku mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2561 kepada seluruh umat Buddha yang merayakannya. Pemirsa, beragam topik berita menarik sesaat lagi akan kami sampaikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama berikut ini. Seekor ikan paus terdampar mati di Dusun Hulung, Desa Iha Luhu, Kecamatan Hua Mual, Kabupaten Seram bagian Barat. Nilai ekspor hasil perikanan tangkap Maluku sejak 17 tahun terakhir hingga saat ini mengalami perkembangan yang fluktuatif. Informasi tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Claudia Virginia Rea, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Warga Dusun Hulung, Desa Iha Luhu, Kecamatan Hua Mual, Kabupaten Seram bagian Barat, hari Rabu kemarin dikejutkan dengan penemuan seekor ikan paus yang terdampar di pantai setempat. Ikan paus yang terdampar tersebut telah mati dan mulai membusuk. Ikan paus yang terdampar di pantai Hulung, Desa Iha Luhu ditemukan warga dalam keadaan mati. Semula warga masyarakat mengira ikan paus yang terdampar itu adalah cumi-cumi raksasa. Setelah diperiksa secara saksama antara masyarakat dengan Babin Kamtipmas, disimpulkan jika hewan raksasa tersebut adalah ikan paus. Penemuan hewan laut raksasa ini menjadi tontonan masyarakat setempat. Masyarakat dan Babin Kamtipmas setempat mengukur ikan paus itu memiliki panjang 22 meter, lebar 4 meter dan memiliki taring dengan panjang 4 meter. Belum diketahui pasti penyebab matinya hewan mamalia itu hingga terdampar di pantai Hulung, Desa Iha Luhu, Kabupaten Seram bagian Barat. Masyarakat setempat berharap kepada pemerintah agar dapat segera memindahkan bangkai ikan paus itu ke darat sehingga tidak mengotori laut. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, nilai ekspor hasil perikanan tangkap di Maluku sejak 17 tahun terakhir hingga saat ini mengalami perkembangan yang fluktuatif. Padahal potensi perikanan tangkap Maluku saat ini mencapai 3 juta ton lebih per tahun. Potensi perikanan tangkap Maluku di 3 wilayah pengelolaan perikanan WPP sebesar 3 juta ton lebih per tahun. Jumlah itu merupakan 30% dari potensi perikanan nasional sebesar 9 juta ton lebih per tahun. Selain potensi perikanan tangkap, juga terdapat potensi perikanan budidaya laut, budidaya air tawar, dan budidaya air payau. Staf ahli Gubernur Maluku bidang pembangunan Poli Kai Hatu mengatakan, walaupun potensi dan produksi perikanan Maluku sangat besar, namun nilai ekspornya sangat fluktuatif. Kondisi itu terjadi sejak tahun 1998 hingga 2 tahun terakhir. Kai Hatu mengatakan berbagai faktor mempengaruhi perkembangan komoditas ekspor perikanan Maluku. Kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium izin penangkapan ikan, nilai ekspor perikanan Maluku fluktuatif. Hingga saat ini belum ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat mendongkrak nilai ekspor perikanan Maluku. Padahal kinerja ekspor perikanan merupakan salah satu indikator inti dan pengembangan ekonomi daerah. Kai Hatu menyampaikan hal itu saat membuka lokakarya penguatan diplomasi maritim melalui sektor perikanan yang mudah ditelusuri dan berkelanjutan yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri di Ambon baru-baru ini. Kai Hatu meminta pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pengembangan ekspor perikanan Maluku. Menyikapi perkembangan ekspor komoditas perikanan Maluku, staf ahli Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis Jauhari Oratmangun mengatakan akan menyampaikannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dari Pak staf ahli kan untuk teman-teman di pusat, ada wakil juga dari Kementerian Perikanan kan ada di sini juga, mudah-mudahan beliau mendengar itu, nanti dalam pertemuan di Jakarta juga akan saya sampaikan.
itulah manfaat datang di sini, dengan demikian dapat mengetahui dengan jelas kan dari Pak Staf Ahli. Tapi buat beta sendiri, beta lihat perkembangan Maluku cukup signifikan. Yang menjadi andalan Maluku kan tentunya sektor perikanan, sektor pariwisata. Harapannya Kementerian Perikanan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat membantu meningkatkan produksi perikanan di Maluku. Hamja Tomia melaporkan. Puluhan kendaraan sepeda motor terjaring razia polisi dalam operasi patuh yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Rata-rata pelanggaran pengendara tidak membawa atau memiliki surat izin mengemudi. Sedikitnya 53 kendaraan roda 2 atau sepeda motor terjaring razia polisi Rabu siang kemarin. Mereka yang terkena tilang yakni 10 pengendara tidak membawa dan memiliki surat izin mengemudi, 10 lainnya tidak menyalakan lampu di siang hari dan menggunakan knalpot bising, 8 pengendara tidak dapat menunjukkan STNK, 8 pengendara lainnya tidak menggunakan helm, 5 diantaranya menggunakan plat nomor kendaraan palsu, dan 3 pengendara menerobos lampu merah. Selain sejumlah pelanggaran tersebut, polisi juga melakukan teguran terhadap 2 pengendara yang tidak patuh aturan lalu lintas. Seluruh kelengkapan yang ada kita periksa, apa yang sudah menjadi kewajiban pengemudi kendaraan seperti surat-surat, kelengkapan kendaraan yang diperiksa. Ini untuk operasi sendiri melibatkan apa aja? Kota dari selain operasi ini melibatkan satuan lalu lintas yang ada pada Pulau Ambon, kemudian melibatkan satuan-satuan yang ada di Polres Pulau Ambon, dan tentunya kita melibatkan dari pihak instansi samping yaitu TNI, khususnya dari Elektronik tilang atau e-tilang telah diberlakukan untuk para pelanggar yang terjaring razia. Mereka harus membayar sesuai tarif yang telah ditentukan sesuai pasal pelanggaran. Pembayaran dilakukan langsung di bank yang telah ditunjuk, yakni Bank Rakyat Indonesia. Razia kendaraan bermotor yang diberi nama Sandi Operasi Patuh ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 9 Mei hingga 29 Mei mendatang. Di Maluku, operasi ini diberi nama Operasi Patuh Siwalima 2017. Para pengendara diharapkan selalu membawa kelengkapan surat dan kelengkapan kendaraan serta mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya. Bukan saja untuk menghindari razia aparat polisi, namun sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Batas wilayah tidak jarang menjadi persoalan yang pelik antara kedua perbatasan. Hal itu setidaknya terjadi antara pemerintah Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan. Kedua pemerintah kabupaten tersebut memperebutkan Dusun Waihotong dan Dusun Batu Karang sebagai wilayah mereka. Dusun Waihotong dan Dusun Batu Karang telah dimekarkan oleh pemerintah Buru Selatan menjadi desa. Dalam perjalanannya, kedua desa itu diklaim pemerintah Kabupaten Buru sebagai wilayah mereka. Akibatnya perselisihan antara pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru tak dapat dihindarkan. Kedua pemerintah kabupaten tersebut saling bersekuku jika desa Waihotong dan desa Batu Karang sebagai milik mereka. Silang pendapat soal batas wilayah pemerintah menjadi pembahasan serius dalam rapat bersama antara pemerintah Buru Selatan dengan Kabupaten Buru. Ketua Pansus Tapal Batas DPRD Kabupaten Buru Jafar Nurlatu mengatakan persoalan tapal batas pada desa Batu Karang telah diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Desa Batu Karang yang masuk pada pemerintahan Kabupaten Buru sudah menjadi keputusan kedua daerah yang telah diputuskan oleh Gubernur Maluku setelah melalui mediasi beberapa waktu lalu. Nurlatu mengakui keputusan Gubernur Maluku kepada kedua pimpinan daerah saat itu dianggap final dan sah. Keputusan tersebut menjadi rujukan kepada Mendagri. Nurlatu juga menjelaskan kedua daerah itu sepakat menyelesaikan batas wilayahnya sesuai persetujuan hasil rapat di Kemendagri di Jakarta baru-baru ini. Dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi faktual terhadap wilayah yang disengketakan. Hasil kesepakatan kita kemarin dengan Pemda Buru Selatan sudah menjadi keputusan kedua daerah yang
diputuskan oleh Gubernur pada bulan Juni 2015 lalu. Dan itu Gubernur melakukan mediasi kepada kedua bupati saat itu, Pak Rambe dengan Pak Tagub. Itu diatur dalam Permendagri nomor 76 dalam pasal 28 saya lupa pasti isinya, soal tapal batas. Itu Gubernur melakukan mediasi kepada dua daerah, dan kemudian kalau itu sudah diputuskan dan keputusan yang diambil oleh Gubernur itu dianggap final. Senada dengan Jafar Nurlatu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Sahrul Pawa mengatakan dalam waktu dekat ini akan dilakukan verifikasi dokumen dan verifikasi faktual di lapangan kedua wilayah sesuai keputusan Mendagri. Sekda Kabupaten Buru Selatan Sahrul Pawa menyesalkan adanya rencana pemerintah Kabupaten Buru melantik kepala desa Waihotong. Sudah kita cek koordinasi dengan Polres menyatakan bahwa mereka diminta untuk mendampingi pemerintah kabupaten untuk mengecek tapal batas itu. Nanti kalau pemerintah Kabupaten Buru Selatan minta juga mereka bersedia, tapi saya bilang bukan begitu. Hasil kesepakatan nanti kita turun bersama. Nah di sini sementara kita persiapkan dokumennya, yang verifikasi dokumen. Saya yakin bahwa pasti dokumen yang di sana mereka rekayasa. Ini mereka kemarin informasi mau lantik kepala desa Waihotong di sengketanya. Padahal kan kita sudah selesai. Dari Pulau Buru, Eren Stasi Jawa melaporkan. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arif Yahya bersama Gubernur Maluku Said Assagaf meluncurkan Tour de Molucas, lomba balap sepeda bertaraf internasional di Kementerian Pariwisata Rabu malam. Lomba ini akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 22 September melintasi 4 kabupaten kota di Maluku. Tarian ini dan biasanya tarian sambutan ini dibawakan oleh Tour de Molucas merupakan kegiatan olahraga berbasis pariwisata yang strategis untuk mempromosi pariwisata Maluku pada taraf nasional maupun mancanegara. Keindahan dan pesona alam Maluku merupakan destinasi wisata menjanjikan yang layak dikunjungi wisatawan. Hal ini mendesak pemerintah daerah untuk berupaya mempromosi pariwisata Maluku, salah satunya melalui lomba balap sepeda bertaraf internasional ini. Menteri Pariwisata Arif Yahya di sela peluncuran Tour de Molucas mengapresiasi terobosan pemerintah Provinsi Maluku melakukan event balap sepeda berkelas dunia. Lomba ini mendatangkan lebih dari 120 pembalap dari 30 negara. Kementerian Pariwisata memfasilitasi event ini berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Menteri, event ini akan membantu target kunjungan 20 juta wisatawan pada tahun 2019 yang tentu saja meningkatkan pariwisata Maluku. Untuk itu, Menteri berharap pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan bagi wisatawan, termasuk peserta Tour de Molucas. Menteri meminta pemerintah daerah melibatkan masyarakat mendukung program ini, terutama untuk penyediaan homestay. Gubernur Maluku Said Assagaf menyambut baik dukungan Kementerian Pariwisata terhadap event Tour de Molucas. Gubernur menyampaikan sejumlah alasan diselenggarakannya event ini, antara lain memperkenalkan keindahan alam Maluku yang belum banyak diketahui wisatawan. Gubernur mengakui pariwisata Maluku perlu dipromosikan secara maksimal sebagai sektor andalan, meningkatkan devisa dan taraf hidup masyarakat. Tour de Molucas memiliki daya tarik yang tinggi untuk memicu kunjungan wisatawan ke Maluku. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan sejumlah tokoh Maluku di Jakarta yang mendukung event ini. Tour de Molucas akan melintasi 3 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten SPB, Maluku Tengah, SPT, dan Kota Ambon. Tur ini dibagi atas 5 etape yang mengambil start dari Kota Piru hingga Kota Ambon dengan jarak total 770 km. Charles Bolaman melaporkan. Memang dalam, 5 meter dalamnya. Bisa ganti, bilang banda.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Dukungan terhadap pembubaran Ormas HTI kian meluas ke daerah-daerah. Kali ini dukungan dari mahasiswa di Kota Ternate, Maluku Utara. Mahasiswa yang tergabung dalam Front Pembela Pancasila mendukung langkah pemerintah membubarkan Ormas HTI yang diduga menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Front Pemuda Peduli Pancasila di Ternate, Maluku Utara yang terdiri dari berbagai elemen melakukan aksi turun ke jalan dengan membentang spanduk bertuliskan mengawal keputusan pemerintah Republik Indonesia membubarkan Ormas HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Koordinator Aksi Alimun Nasrun, HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, anggotanya sudah berada di instansi pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun beberapa perguruan tinggi. Bahkan mereka telah mensosialisasikan ideologi HTI. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah tegas untuk membatasi aktivitas HTI. Dalam pernyataan sikap, mahasiswa mendesak pemerintah Republik Indonesia dan penegak hukum agar mempercepat pembubaran dan pelarangan aktivitas HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia di berbagai daerah. Desakan yang sama juga disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara agar segera mengambil langkah tegas membubarkan dan melarang HTI di Maluku Utara. Jika tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat, maka para mahasiswa mengancam akan bertindak secara sendiri untuk membubarkan HTI. Mahasiswa menilai HTI secara terang-terangan ingin mengubah ideologi Pancasila. Terkait dengan isu pembubaran HTI, tadi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia secara nasional mengutuk keras terkait dengan sikap dan ideologi HTI. Karena kalau misalkan ideologi HTI kita lihat, ideologi HTI ingin mengusulkan terkait dengan negara khilafah di negara Islam Indonesia. Kalau misalkan ini diusulkan bahwa berarti ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Pancasila ingin digantikan dengan ideologi alternatif yang lain, yakni khilafah. Kita mengetahui bersama bahwa Indonesia ini bukan hanya satu agama, karena Indonesia ini diikat dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sementara Kapolda Maluku Utara melalui Direktur Bimbingan Kemasyarakatan Komisaris Besar Polisi Nasihin menjelaskan jika ada keputusan dari pemerintah, maka pihak kepolisian akan melakukan langkah tegas. Apa yang diambil keputusan dari atas kita ikuti secara prosedur hukum. Tentunya ditindaklanjuti, ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Setelah melalui proses hukum, kita baru lakukan untuk penindakan-penindakan berikutnya. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Pengadilan Negeri Ambon menolak gugatan pra-peradilan Dedianto Johar Putra terhadap Wakil Direktur Pol Air Polda Maluku. Majelis Hakim menyatakan penetapan tersangka oleh tergugat sah demi hukum. Upaya perlawanan Dedianto Johar Putra yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditpol Air Polda Maluku akhirnya pupus. Pengadilan Negeri Ambon membatalkan pra-peradilan yang diajukan pemohon Dedianto Johar Putra. Dalam amar putusannya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon menyatakan penetapan tersangka oleh termohon dalam hal ini Ditpol Air Polda Maluku berdasarkan perundang-undangan yang diperkuat dengan 2 alat bukti. Penetapan tersangka merupakan kewenangan termohon berdasarkan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Karenanya, penyidikan terhadap Dedianto Johar Putra dapat dilanjutkan ke penuntutan. Kuasa hukum Dedianto Johar Putra, Jidon Batmamolen, menegaskan pihaknya akan mengajukan upaya kasasi terhadap putusan pra-peradilan. Menurutnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan penetapan tersangka tanpa melalui proses penyelidikan. Olehnya itu, upaya kasasi merupakan langkah hukum guna mencari kebenaran. Maluku hari ini, atas putusan hari ini saya sangat kecewa karena putusan hari ini tidak bersandar pada keadilan dan kebenaran. Kenapa saya katakan begitu? Karena proses dari pentahapan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana itu kan dia proses mulai dari pemanggilan, kemudian penangkapan, kemudian penahanan. Rangkaian ini tidak dilakukan oleh penyidik Polair. Kuasa hukum Dedianto Johar Putra optimis penetapan tersangka terhadap kliennya akan dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung. Panile Tahib melaporkan. Tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Maluku melaporkan harta kekayaan mereka relatif rendah. Untuk legislatif hanya 39%, sementara eksekutif mencapai 65%. Rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Maluku melaporkan harta kekayaan mereka disebabkan oleh berbagai faktor. Pemahaman tentang penyelenggara negara yang berbeda-beda menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara negara di daerah ini melaporkan harta kekayaan mereka. Sejauh ini, pemahaman terhadap penyelenggara negara masih bervariasi. Anggota legislatif misalnya hingga saat ini belum mencapai keseragaman jika mereka adalah penyelenggara negara. Masalah tersebut disampaikan fungsional Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Andi Widiarto kepada wartawan hari ini di Ambon. Widiarto mengatakan saat ini anggota DPRD Maluku dan kabupaten kota di daerah ini hanya 131 yang terdaftar di KPK. Dari 131 tersebut, hanya 39% diantaranya yang melaporkan harta kekayaan mereka. Ya, untuk anggota DPRD rata-rata di seluruh Indonesia itu memang rendah, Pak. Kendalanya adalah mereka tidak mengakui bahwa mereka itu adalah seorang penyelenggara negara. Padahal di penjelasan Undang-Undang 28 pasal 11 ayat A itu menyatakan bahwa anggota DPRD itu termasuk dalam penyelenggara negara. Itu yang mereka masih sampai sekarang masih belum, mereka merasa bukan merupakan sebagai penyelenggara, maka jarang yang melaporkan. Maka kepatuhan itu di mana-mana rendah, termasuk di Maluku. Kalau Maluku hanya 39% itu yang melaporkan, tapi itu datanya masih 131 dewan. Sisanya itu belum terdaftar. Penegasan tersebut disampaikan Andi Widiarto kepada wartawan seusai memberikan sosialisasi tata cara pendaftaran, penyampaian dan pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik. Widiarto mengatakan rendahnya tingkat kepatuhan anggota legislatif melaporkan harta kekayaan mereka tidak hanya terjadi di Maluku. Hal serupa juga terjadi pada sebagian besar daerah di tanah air. Yulis Padaunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku memastikan siswa SD asal Batu Koneng yang kini sementara mengungsi akan tetap melaksanakan ujian pada tanggal 15 Mei mendatang. Bahkan mereka akan melaksanakan ujian di sekolah asalnya. Masyarakat Batu Koneng yang mengungsi akibat bentrok antar warga beberapa hari lalu, di dalamnya terdapat siswa kelas 6 yang akan mengikuti ujian pada tanggal 15 Mei mendatang. Para siswa tersebut dipastikan akan mengikuti ujian pada sekolah mereka. Gubernur Maluku Said Assegaf memastikan proses ujian bagi para siswa yang mengungsi tersebut akan berlangsung sesuai jadwal dan di sekolah masing-masing. Kepastian itu disampaikan Gubernur dalam rapat bersama penyelesaian bentrok antar warga di Ambon yang digelar Rabu pagi. Menurut Gubernur, dalam waktu dekat ini para siswa bersama orang tua mereka yang mengungsi akan dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Anak-anak sekolah nanti diharapkan untuk tetap
melaksanakan ujian. 1-2 hari ini kita ambil langkah-langkah, ya, kalau memang sudah bisa ujian di tempatnya masing-masing silahkan. Kalau tidak, aparat keamanan ya bersama Pemda bertanggung jawab. Mereka harus ujian dengan benar, dengan baik. Menanggapi pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SD yang akan digelar pada tanggal 15 Mei mendatang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku telah mempersiapkan proses ujian tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan Dinas Pendidikan menjamin pelaksanaan ujian bagi siswa SD Batu Koneng akan dilaksanakan di lokasi sekolah asal para siswa. Ini kan ujiannya masih ada beberapa hari lagi. Dengan kondisi yang tadi sudah mulai redah, makanya kami kira pasti pada tanggal 15 itu siswa itu akan ujian pada sekolah masing-masing. Iya, dan kami juga akan kerjasama dengan pihak-pihak keamanan, karena itu kan hanya beberapa sekolah aja sekitar situ. Kalau untuk siswa SMA SMK juga sudah dipetakan. Jadi karena itu ada siswa dari SMA 13, SMA 3 itu siswa dari Hitu. Nah, mereka nanti akan mobilisasi mereka untuk datang ujian semester terakhir, ya supaya mereka tidak ada masalah lah. Tapi kalaupun kondisi bagaimanapun, ya bisa mereka sekolah di kelas yang kita akan bentuk di sana. Tapi kami kira sudah ada beberapa saat lagi, kurang lebih ada 4 hari. Kami kira pada saatnya nanti mereka akan ujian dengan baik di sekolah masing-masing. Frida Raiman, Hamzah melaporkan. Banyak persoalan kesehatan seperti penyakit yang dihadapi masyarakat saat ini yang terus berdampak resiko kematian. Penyakit stroke, diabetes mellitus yang dulunya menyerang masyarakat usia tua kini diderita usia muda. Upaya-upaya bersifat pencegahan antara lain sosialisasi dan advokasi kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan Ikatan Dokter Indonesia. Menjelang peringatan Hari Baktinya yang ke-109 tahun ini, IDI diperhadapkan dengan berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi, antara lain hipertensi, stroke, diabetes mellitus, dan gizi. Penyakit tersebut menyedot pembiayaan, pelayanan maupun pemerataan layanan kesehatan, baik dari SDM hingga sarana prasarana. Hari Bakti IDI yang akan diperingati pada tanggal 20 Mei nanti menyoroti tema reformasi sistem pelayanan kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran yang komprehensif dan multisektoral menuju Indonesia sehat. Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku dan Cabang Kota Ambon selalu berupaya melakukan sosialisasi dan seminar. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat guna menjaga kesehatan di usia lanjut. Ketua IDI Wilayah Maluku, Dr. Ade Tuanakota menyampaikan hal tersebut pada kegiatan seminar kesehatan untuk masyarakat umum tentang hidup sehat di usia tua, Rabu pagi Direktorat Unpati. Menurut Tuanakota, seminar yang dilaksanakan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat terkait permasalahan kesehatan yang dihadapi. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Informasi, Dr. Muspida menyatakan ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk kesehatan manusia. 3 hal ini antara lain sehat secara fisik, mental, dan sosial. Pelayanan yang produktif mesti dilakukan oleh SDM yang memenuhi 3 hal ini. Seminar kesehatan dipresentasikan oleh sejumlah dokter ahli. Sementara dokter ahli saraf Bertajen dalam presentasinya menyatakan alasan seminar ini dilakukan di perguruan tinggi karena warga kampus adalah komunitas yang berpikir rasional. Mereka diharapkan dapat mengikuti seminar ini dengan serius agar bisa disosialisasikan juga ke kalangan kampus. Menurut Dr. Berta, pasien penyakit stroke banyak ditemukan di kota Ambon. Penyakit stroke ada 2 tipe, stroke ringan maupun stroke berat. Penyakit stroke yang dulunya hanya ditemukan pada usia lanjut, kini telah diderita golongan usia muda. Pada kegiatan seminar ini juga dilakukan IFA dan pap smear bagi sejumlah ibu. Melki Latusawule Otis Kota Dini melaporkan. Pemirsa, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Maluku akan menggelar rapat kerja daerah Rakerda tahun 2017. Rakerda tersebut nantinya membahas sinkronisasi program dan konsolidasi organisasi. Gerakan Angkatan Muda Kristen GAMKI Maluku akan menggelar Rakerda tahun 2017.
Dalam Rakerda yang akan berlangsung sehari ini akan membahas sinkronisasi program dan konsolidasi organisasi. Penegasan ini disampaikan Ketua DPD Gamki Maluku John Rahan Toknam kepada pers di Ambon. Rakerda nantinya akan dihadiri seluruh pengurus cabang Gamki se-Maluku sebagai upaya menyatukan visi dan misi Gamki dalam menggumuli program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Pertemuan yang akan kami laksanakan tanggal 12, pertemuan regional yang akan dilaksanakan tanggal 12 di gedung Saverius tanggal 12 itu akan diawali dengan keynote speaker dari staf khusus Menteri Koordinator Bidang Maritim Laksamana Madya Purnawirawan Freddy Lennon. Itu pada tanggal 12 yang diawali tentunya dengan ibadah pembukaan dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi. Beliau akan menyampaikan hal tentang pembangunan kawasan timur Indonesia dan bagaimana strategi percepatan pembangunan menyikapi era ekonomi Pasifik. Ketua DPD Gamki Maluku John Rahan Toknam menyatakan program yang akan dilakukan pihaknya ke depan adalah menyiapkan generasi muda Kristen yang siap berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Sekaitan dengan hal itu, DPD Gamki Maluku menginisiasi pertemuan regional Gamki kawasan timur Indonesia yang akan diikuti 9 DPD. Pertemuan tersebut akan berlangsung akhir pekan ini di Ambon dengan menghadirkan sejumlah pakar sebagai pemateri. Ke-9 DPD Gamki yang nantinya berpartisipasi dalam pertemuan regional kawasan timur Indonesia yakni Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan tuan rumah Maluku. Saudara, Masada grup band asal Belanda dengan seluruh personil berketurunan anak-anak Maluku akan memeriahkan peringatan 200 tahun perjuangan Kapitan Patimura. Mereka akan tampil menghibur masyarakat di Pulau Saparua juga warga kota Ambon. Sepenggal permainan perkusi sebagian personil grup band Masada, kelompok musik asal negeri Belanda yang digawangi anak-anak keturunan Maluku ini, boleh jadi akan membuat penasaran penggemarnya di daerah ini. Rabu pagi mereka telah tiba di Ambon dan Kamis pagi langsung ke Saparua, Maluku Tengah, guna memeriahkan peringatan 200 tahun perjuangan Kapitan Patimura. Penggemar Masada di Saparua maupun Ambon pasti ingin secepatnya menyaksikan penampilan mereka di panggung. Masada akan manggung di Saparua tanggal 12 dan 13 Mei. Sementara di kota Ambon, grup band yang telah terbentuk puluhan tahun lalu ini akan manggung tanggal 15 malam. Rudy De Kwelju dan Johnny Manuhutu, dua personil senior Masada, mengaku gembira bisa pulang ke tanah leluhur guna menghibur basudara di Maluku. Pertama-tama kita bangga kita boleh kembali sini pada dia di Ambon sini, minta kita bermain di sini. Yang kita orang dari Holland bisa boleh datang sini bermain di tanah air. Kalau kita pahlawan Domas Malaysia, itu satu berkat besar. Dan terong ya, terong waktu full berading bersiap luar biasa di Holland memain di sini. Jadi sekarang full pemain di sini. Ini kita orang dong bilang kata highlight lah ya. Di Belanda dan di Eropa kita sudah highlight festival apa saja yang ribu-ribu orang, tetapi Ambon tuh ya dengan dan Maluku manusia itu akan tarik kita orang sama sekali ya, suatu band ya. Dan juga di Holland orang semua rasa sedap kata misalnya datang ke Maluku. Di Saparua maupun di Ambon, Masada akan membawakan sejumlah lagu yang pernah hit. Masada sudah beberapa kali manggung menghibur warga Ambon.
Salah satunya saat pegelaran Ambon Jazz Festival beberapa tahun lalu. Yogi Sopakua, Ongen Limba melaporkan.